Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata. Di sebuah desa terpencil bernama Ngaran, hidup seorang pemuda bernama Radit. Desa Ngaran terletak di antara lembah-lembah yang indah, namun terpencil dari akses jalan utama. Untuk mencapai kota terdekat, penduduk harus menyeberangi sungai besar yang deras dan berbahaya. Selama bertahun-tahun, warga desa menggunakan rakit kayu rapuh untuk menyeberang, seringkali mempertaruhkan nyawa mereka, terutama di musim hujan ketika arus sungai semakin kuat. Radit, anak seorang petani sederhana, selalu merasa resah melihat kesulitan yang dihadapi desanya. Ia pernah kehilangan sahabat kecilnya, Dimas, yang terseret arus sungai saat mencoba menyeberang untuk membawa hasil panen ke pasar. Sejak saat itu, Radit berjanji pada dirinya sendiri untuk membangun sebuah jembatan yang kokoh agar tak ada lagi nyawa yang melayang karena sungai tersebut. Namun, mimpinya tidaklah mudah. Desa Ngaran adalah desa miskin, dan membangun jembatan membutuhkan biaya yang besar serta tenaga ahli. Radit hanyalah seorang lulusan sekolah menengah yang tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi ia memiliki hati yang besar dan tekad yang kuat. Setiap malam, ia menghabiskan waktu membaca buku teknik sipil dan konstruksi yang ia pinjam dari perpustakaan di kota terdekat. Radit juga mulai berbicara dengan para tetua desa, menjelaskan mimpinya dan meminta dukungan mereka. Awalnya, banyak yang meragukan kemampuannya. Radit, kita ini hanya petani biasa. Jembatan itu urusan pemerintah, bukan kita, kata Pak Karta, salah satu tetua desa. Namun, Radit tidak menyerah. Ia mulai mengumpulkan kelompok kecil anak muda yang percaya pada visinya. Bersama-sama, mereka membersihkan tepi sungai dan mengumpulkan bahan-bahan sederhana seperti bambu dan kayu untuk memulai pembangunan kecil-kecilan. Suatu hari, ketika sedang mengerjakan prototipe jembatan kecil, Radit bertemu dengan seorang insinyur bernama Pak Adnan yang sedang melakukan survei jalan di daerah sekitar. Pak Adnan terkesan dengan semangat dan keberanian Radit. "Anak muda, kamu punya mimpi yang besar. Aku akan membantumu," kata Pak Adnan sambil tersenyum. Dengan bantuan Pak Adnan, Radit mulai merancang jembatan yang lebih kokoh. Pak Adnan juga membantu Radit mengajukan proposal bantuan dana kepada pemerintah dan organisasi nirlaba. Perjuangan mereka tidak mudah. Proposal mereka sering ditolak, tetapi Radit tidak menyerah. Ia mulai membuat kampanye di media sosial, mengundang perhatian masyarakat luas. Video tentang kehidupan desa Ngaran dan perjuangan mereka untuk membangun jembatan menjadi viral. Perlahan, bantuan mulai berdatangan. Donasi dari berbagai penjuru negeri mulai mengalir, termasuk dari diaspora Indonesia di luar negeri. Warga desa, yang sebelumnya ragu, mulai tergerak untuk ikut membantu. Mereka menyumbangkan tenaga, bahan, dan bahkan sedikit uang yang mereka miliki. Jembatan ini bukan hanya mimpi Radit, tapi mimpi kita semua, kata Bu Nani, seorang ibu rumah tangga yang menjahit spanduk untuk kampanye mereka. Pembangunan jembatan memakan waktu hampir 2 tahun. Prosesnya penuh tantangan, mulai dari banjir yang merusak konstruksi awal hingga perbedaan pendapat di antara warga. Namun, Radit selalu berdiri di garis depan, menyemangati dan menyatukan mereka. Setiap jembatan yang kokoh dibangun di atas dasar kerjasama,
ujarnya suatu malam saat warga berkumpul untuk diskusi. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebuah jembatan gantung kokoh berdiri megah di atas sungai yang dulu menjadi penghalang kehidupan mereka. Warga desa berkumpul untuk meresmikan jembatan itu. Mata Radit berkaca-kaca saat ia memotong pita peresmian bersama Pak Adnan dan para tetua desa. Jembatan ini adalah simbol harapan dan kerja keras kita semua, katanya dengan suara bergetar. Jembatan itu tidak hanya menghubungkan desa Ngaran dengan kota, tetapi juga membuka peluang baru bagi penduduknya. Anak-anak kini bisa pergi ke sekolah tanpa rasa takut. Petani bisa membawa hasil panen mereka ke pasar dengan lebih mudah, dan desa mulai berkembang dengan cepat. Radit, yang dulu dianggap hanya bermimpi terlalu tinggi, kini dihormati sebagai pemimpin muda yang visioner. Tahun-tahun berlalu, dan desa Ngaran berubah menjadi desa yang maju dan mandiri. Jembatan itu diberi nama Jembatan Mimpi, untuk menghormati perjuangan Radit dan semua orang yang berkontribusi dalam pembangunannya. Radit sendiri melanjutkan pendidikannya di bidang teknik sipil dengan beasiswa, bertekad untuk membantu lebih banyak desa seperti Ngaran. Kisah Radit menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan, seperti jembatan yang menghubungkan dua sisi sungai, keberanian dan kerjasama akan selalu menjadi jembatan bagi segala impian.